Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita taufik serta hidayahnya kepada kita ya. Dan tidak lupa juga kita junjungkan kepada nabi kita, tokoh yang paling agung ya, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini kami mencoba memaparkan hasil dari makalah kami ya, yang akan dipresentasikan dengan cara video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habibur Rahman dan teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Rosita. Baik, mungkin langsung saja ya kepada materinya ya. Kami di sini mengambil materi tentang teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud ya. Mungkin langsung saja. Bagian pertama yaitu biografi Sigmund Freud. Di sini Sigmund Freud yang terkenal dengan teori psikoanalisis dilahirkan di Moropia pada tanggal 6 Mei 1856 ya, dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Sigmund Freud adalah anak sulung dari keluarga Vienna yang terdiri dari 3 laki-laki dan 5 orang wanita. Dalam hidupnya ia ditempa oleh seorang ayah ya, yang sangat otoriter dan dengan uang yang sangat terbatas, sehingga keluarganya terpaksa hidup berdasarkan di sebuah apartemen yang sempit. Namun demikian orang tuanya tetap berusaha untuk memberikan motivasi terhadap kapasitas intelektual yang tampak jelas dimiliki oleh anak-anaknya. Ya, disinilah ada 5 karya Freud ya yang sangat terkenal dari beberapa karyanya. Mungkin kawan-kawan bisa melihat ya atau membaca. Kita lanjutkan. Bagian kedua yaitu pengertian psikoanalisis ya. Psikoanalisis ditemukan di Wina ya, Austria oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan salah satu aliran di dalam disiplin ilmu psikologi yang memiliki beberapa definisi dan sebutan. Ada kalanya psikoanalisis ini didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Psikoanalisis menurut definisi modern yaitu yang pertama ada psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang menekan pada dinamika faktor-faktor psikis ya, yang menentukan perilaku manusia serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa dewasa ya. Psikoanalisis memiliki sebutan-sebutan lain yaitu psikologi dalam karena menurut Freud ya, penyebab neurosis adalah gangguan jiwa yang tidak dapat disadari ya, pengaruhnya lebih besar dari apa yang terdapat dalam kesadaran, dan untuk menyelidikinya diperlukan upaya lebih dalam ya. Psikodinamika karena psikoanalisis memandang individu ya sebagai sistem dinamik yang tunduk pada hukum-hukum dinamika ya, dapat berubah dan tidak dapat saling bertukar energi. Adapun contoh dari psikoanalisis adalah hipnotis ya, analisis mimpi ya, mekanisme pertahanan diri. Yang ketiga yaitu tingkat kehidupan mental. Freud mengemukakan bahwa kehidupan mental terbagi menjadi dua tingkat, yaitu dengan di alam sadar dan alam tidak sadar. Alam tidak sadar terbagi menjadi 2 tingkat lagi ya kawan-kawan, yaitu ada alam tidak sadar dan alam bawah sadar. Yang pertama yaitu alam tidak sadar. Alam tidak sadar ya, menjadi tempat bagi segala dorongan ya, desakan maupun insting yang tidak kita sadari tetapi ternyata mendorong perkataan, perasaan, dan tindakan kita ya. Yang kedua yaitu ada alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini memuat semua elemen yang tidak
disadari ya, tetapi bisa muncul dalam kesadaran dengan cepat atau agak sukar. Freud pada tahun 1933 sampai 1964. Ya, isi alam bawah sadar ini datang dari dua sumber, yaitu persepsi sadar. Yang kedua yaitu ada gambaran bahwa bawah sadar adalah alam tidak sadar. Yang keempat yaitu wilayah pikiran ya, atau ID, ego dan superego. Yang pertama ada ID ya, psikologi Freud bertitik tolak dari dunia nyata ya, dunia yang penuh dengan benda-benda ini. Di antara ada objek yang sangat khusus ya, yaitu organisme. Salah satu bagian terpenting dari suatu organisme adalah sistem saraf yang memiliki karakter ya, sangat peka ya terhadap apa yang dibutuhkan. Yang kedua ada ego. Ego atau saya adalah satu-satunya wilayah pikiran yang memiliki kontak dengan realita ya. Kebutuhan lambat laun akan semakin kuat dan bertambah banyak, sedangkan keinginan lain akan datang silih berganti. Yang ketiga yaitu superego ya. Dalam psikologi Freudian, superego mewakili aspek-aspek moral dan ideal ya, dari kepribadian serta dikendalikan oleh prinsip-prinsip moralistis dan idealis yang berbeda dengan prinsip kesenangan dari ID dan prinsip realitis dari ego ya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rosita ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. 5. Dinamika kepribadian. Freud mengusulkan sebuah dinamika atau prinsip motivasional untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang mendorong tindakan manusia. Dorongan-dorongan itu antara lain satu seks. Libido hasrat seksual adalah istilah yang biasa digunakan oleh pendiri psikoanalis Sigmund Freud untuk menanamkan hasrat atau dorongan seksual. Ia mengatakan bahwa dorongan ini dikarakteristikkan dengan bertumbuhnya secara bertahap sampai puncak intensitas diikuti dengan penurunan tiba-tiba dan dari rangsangan. 2. Insting kehidupan dan insting kematian. Freud berpendapat bahwa seluruh perilaku manusia didorong oleh nafsu atau instingnya, di mana instingnya merupakan representasi neurologis dari kebutuhan-kebutuhan fisik biologis. Freud mengemukakan insting kehidupan mencukup. 1. Kehidupan individual. Dengan mendorong seorang individu memenuhi kebutuhan makan dan minum. 2. Kehidupan spesies, dengan mendorongnya untuk melakukan hubungan seks. 3. Kecemasan. Kecemasan merupakan perasaan terjepit dan terancam. Menurut Freud, ada 3 jenis kecemasan. 1. Kecemasan realistik. Kecemasan jenis ini disebut sebagai rasa takut. 2. Kecemasan moral. Kecemasan moral ini merupakan kata lain dari rasa malu, rasa bersalah, atau rasa takut mendapat sanksi. 3. Kecemasan neurotik. Kecemasan akibat bahaya yang tidak diketahui. 6. Cara-cara bertahan. Ego menurut Freud memiliki suatu mekanisme pertahanan atau defense mekanisme yang disebut repression untuk mengatakan konflik antara tuntutan realitas hasrat id dan hambatan superego. Namun ketika kecemasan begitu menguasai, ego harus
berusaha mempertahankan diri. Secara tidak sadar, dia akan bertahan dengan cara memblokir seluruh dorongan-dorongan menjadi wujud yang lebih diterima dan tidak terlalu mengancam. Cara ini disebut mekanisme pertahanan ego. Selain penekanan atau represi, menurut Freud, mekanisme pertahanan ego yaitu proyeksi, yaitu proses pertahanan ego dengan mengganti objek dengan objek lain yang kurang berbahaya dengan tujuan mengurangi tekanan. Pembentukan reaksi yaitu penggantian impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan lawanan di dalam kesadaran. Fiksasi yaitu keadaan menguntungkan kondisi untuk mengurangi ketegangan. Regresi yaitu keadaan di mana seorang mengalami penurunan fase perkembangan. 7. Bentuk-bentuk pertahanan. 1. Penolakan. Penolakan dilakukan dengan cara memblokir peristiwa-peristiwa yang datang dari luar kesadaran. Jika dalam situasi tertentu peristiwa ini terlalu banyak untuk ditanggulangi, seorang hanya perlu penolakannya. Sebagaimana yang Anda kira. Cara ini adalah cara yang paling primitif dan berbahaya karena tidak ada orang yang selamanya mampu dari kenyataan. Penolakan dapat kerja sendiri atau biasanya dikombinasikan dengan bentuk mekanisme pertahanan lain yang lebih kukuh. 2. Represi atau disebut oleh Anna Freud dengan melupakan atau bermotivasi adalah ketidakmampuan untuk mengingat kembali situasi, orang atau peristiwa yang menakutkan. Represi juga merupakan mekanisme pertahanan ego yang berbahaya sekaligus menjadi bentuk yang paling umumnya. 3. Asketisme atau penolakan segala kebutuhan. Ini adalah mekanisme pertahanan ego yang paling jarang dikenal orang, tapi menjadi sangat relevan sekali di zaman sekarang, dan begitu banyaknya gangguan mental yang disebut anoreksis. Anak-anak para remaja ketika merasa tersiksa oleh munculnya dorongan seksual, bisa jadi secara tidak langsung mencoba melindungi diri dengan menolak bukan hanya dorongan seksual tapi seluruh bentuk dorongan nafsu. 4. Isolasi, disebut juga intelektualisasi. Mekanisme ini berjalan dengan cara mengalihkan emosi dari kenangan yang menakutkan. Contohnya adalah orang yang merasa dirinya dianggap seperti anak kecil atau yang selalu mengedepankan aspek intelektual ketika pertama kali dikenal dengan urusan seksual. 5. Penggantian. Mekanisme ini berjalan dengan cara mengalihkan arah dorongan ke target pengganti. Jika Anda merasa nyaman dengan dorongan hasrat dan nafsunya Anda rasakan, tapi orang lain yang akan dijadikan sasaran semua perasaan ini malah merasa terancam, maka Anda dapat mengganti dia dengan orang lain atau benda lain yang dijadikan target simbolik. 6. Melawan diri sendiri merupakan bentuk penggantian paling khusus, di mana seorang menjadikan dirinya sendiri sebagai target pengganti. Biasanya diri sendiri dijadikan sebagai target pengganti untuk melampiaskan rasa benci, marah, dan
keberingasan ketimbang pelampiasan terhadap dorongan-dorongan positif. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan ya. Ya kurang lebihnya kami mohon maaf, karena yang salahnya datang dari kami dan yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.